dikasihi Tuhan, bertemu kembali dalam perenungan firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini. Biarlah melalui perenungan firman Tuhan pada saat ini membuat kita semakin hari semakin mengasihi Tuhan dan semakin mengasihi firman-Nya. Amin, saudara. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mau mengajak setiap kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Jikalau kami ada sebagaimana kami ada saat ini semua karena anugerah Tuhan. Dan pada kesempatan ini ya Tuhan, kami akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami melalui firman-Mu. Biarlah melalui firman Tuhan yang kami dengar, iman kami semakin bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Engkau urapi pemberitaan firman-Mu dan hati kami siap untuk mendengarkan dan menerima firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap kita yang mendengar firman ini semakin hari semakin mengasihi Tuhan, semakin hari semakin mencintai firman Tuhan di dalam hidup kita. Karena pada saat ini saudara, tema firman Tuhan yang akan saya sampaikan yaitu mencintai firman Tuhan. Saudara-saudara, saya jadi teringat dengan sebuah lagu sekolah minggu yang dulu sering dinyanyikan. Lagunya seperti ini saudara. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau bertumbuh, kalau mau iman rohani kita semakin hari semakin bertumbuh, maka kita mau terus berdoa kepada Tuhan dan kita mau terus mencintai firman-Nya. Setiap hari, setiap waktu kita mau mengasihi Tuhan dan firman-Nya di dalam hidup kita. Karena firman Tuhan katakan iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini kita akan sama-sama membuka Alkitab kita di dalam kitab Mazmur pasal 119 ayatnya yang ke-97. Mazmur 119 ayatnya yang ke-97. Bagi saudara yang di rumah, mari buka Alkitab saudara bersama-sama dengan saya mengikuti pembacaan firman Tuhan, dan saya akan pandu kita untuk membacanya saudara. Mazmur 119 ayat 97, demikian firman Tuhan. Betapa ku cintai Taurat-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari. Pemazmur sedang mengungkapkan apa yang menjadi ungkapan hatinya kepada Tuhan. Dikatakan betapa ku cintai Taurat-Mu. Sebagai umat-umat Tuhan yang mau bertumbuh, yang imannya mau bertumbuh, kita harus mencintai Taurat Tuhan. Kita harus mengasihi firman Tuhan. Kita harus mengasihi Tuhan di dalam hidup kita. Dan firman Tuhan katakan juga merenungkan firman Tuhan, merenungkan Taurat Tuhan sepanjang hari di dalam kehidupan kita. Dan tentunya saudara, pada saat kita mengasihi firman Tuhan, mencintai firman Tuhan, ada banyak manfaatnya di dalam kehidupan kita. Di dalam 2 Timotius saudara, di sana dituliskan tentang manfaat daripada firman yang telah diilhamkan Allah kepada setiap kita. Di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16, firman Tuhan katakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Firman Tuhan katakan segala tulisan yang diilhamkan Allah, yaitu firman Allah, itu bermanfaat untuk kita saudara. Manfaatnya apa saja? Dikatakan untuk mengajar kita, sehingga kita mengenal firman Tuhan, kita mengenal Allah di dalam hidup kita, kita mengenal kebenaran.
untuk menyatakan kesalahan kita. Hal-hal yang salah yang tidak berkenan kepada Tuhan, kita akan diberitahukan, kita akan diajar. Untuk apa? Supaya kita memperbaiki kelakuan kita, sehingga kita tidak lagi menjadi serupa dengan dunia. Karena firman Allah akan mendidik kita agar kita hidup di dalam kebenaran. Karena dulu kita adalah hamba dosa, oleh karena firman-Nya telah memerdekakan kita, dan firman Allah telah membimbing kita, mendidik kita agar kita menjadi hamba kebenaran. Amin, saudara. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana caranya kita mencintai firman Tuhan, mengasihi firman Tuhan di dalam hidup kita? Yang pertama, saudara, yaitu miliki rasa lapar dan haus akan firman. Rasa lapar dan haus akan firman ini harus terus ada di dalam hidup kita, sehingga iman kita semakin kuat, iman kita semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Di dalam Matius, saudara, Matius pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-6. Matius pasal 5 ayatnya yang ke-6, demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Orang yang lapar dan haus akan kebenaran, orang yang lapar dan haus akan firman Allah disebut berbahagia. Jadi ada sukacita bagi orang yang lapar dan haus akan firman. Ada berkat pertolongan Tuhan bagi orang yang lapar dan haus akan firman Tuhan. Semakin kita lapar dan haus akan Allah, maka Tuhan akan semakin memuaskan kita. Tuhan akan memberikan makanan rohani, makanan iman kita, sehingga iman kita semakin hari semakin bertumbuh, saudara. Di dalam Amos pasalnya yang ke-8, saudara. Amos pasalnya yang ke-8 ayat 11 dan 12. Amos pasal 8 ayat 11 dan 12. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan, dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatkannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, selagi saat ini kita diberikan kesempatan untuk masih bisa mendapatkan firman, untuk masih bisa mendengar firman, untuk kita masih bisa membaca firman, mari pergunakan kesempatan ini dengan baik. Hal ini kapan bisa terjadi, saudara? Apabila saudara dan saya memiliki rasa lapar dan haus akan firman, cinta akan firman, merindukan firman Allah di dalam setiap kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dulu sebelum pembatasan aktivitas ibadah karena wabah COVID-19, saat ibadah kadang kita melihat ada juga yang online, sementara memuji Tuhan, sementara khotbah. Ada juga yang tidak sungguh-sungguh ibadah. Dengan apa, saudara? Mereka juga online, padahal kita ini sedang ibadah. Tetapi sekarang aneh bin ajaib, justru sekarang saat ibadah online nggak mau menjalankan ibadah online. Kenapa, saudara? Disinilah kita akan diuji. Bagaimana kedewasaan kita, bagaimana tanggung jawab kita, bagaimana kerinduan kita akan Tuhan untuk bersekutu dengan Dia melalui ibadah, walaupun sementara ini kita melakukan ibadah kita di rumah-rumah. Bagaimana kerinduan kita untuk bersekutu dengan Dia melalui doa dan firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dulu pada saat ibadah tidak terhambat dengan pembatasan wabah COVID ini, saudara. Iya. Ada orang-orang yang malas ibadah. Nah, justru sekarang orang-orang yang malas ibadah, saudara, iya, mereka ingin ibadah di gereja. Padahal sekarang di gereja untuk sementara waktu dibatasi karena wabah ini. Iya. Jadi saudara, mari
Pergunakanlah kesempatan ini. Walaupun kita saat ini masih diberikan kesempatan untuk bisa ibadah di rumah-rumah, mari pergunakanlah kesempatan ini sebagai tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Lakukanlah dengan proaktif untuk melaksanakan ibadah kita meskipun saat ini masih kita lakukan di rumah-rumah. Kalau kita punya rasa tanggung jawab, roh lapar dan haus akan Tuhan dan firman-Nya, maka setiap jadwal-jadwal ibadah kita akan pergunakan dengan baik. Untuk apa? Untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk bersekutu dengan firman Tuhan. Karena memang saudara, manusia selalu ada banyak alasan untuk saudara membenarkan diri. Karena kemalasannya, karena tidak ada rasa lapar dan haus akan firman, sehingga nanti pada akhirnya rohaninya tidak bertumbuh. Untuk itu saudara, jikalau saudara dan saya rohaninya mau bertumbuh di dalam segala keadaan, mari kita mengupayakan bagaimana caranya supaya iman kita bisa terus bertumbuh. Salah satunya saudara, yaitu pergunakan setiap kesempatan yang ada untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk bersekutu dengan firman Tuhan, meskipun saat ini masih terbatas untuk kita melakukan aktivitas di gereja, tapi saudara bisa lakukan di rumah-rumah sesuai dengan arahan yang ada, sesuai dengan tuntunan yang ada. Mari ikuti dengan baik sehingga kita bisa membaca firman, kita bisa mendengar firman, dan kita bisa merenungkan, memperhatikan firman Tuhan di dalam hidup kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari saya mengajak seluruh umat Tuhan dan seluruh saudara-saudara dimanapun saudara berada, selagi ada kesempatan, mari saat ini milikilah rasa lapar dan haus akan firman Allah, agar iman dan rohani kita terus bertumbuh. Amin saudara. Yang kedua saudara, bagaimana cara kita untuk mencintai firman Tuhan? Yang kedua yaitu dengan membaca dan merenungkan firman. Dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan, itu adalah salah satu cara kita untuk mencintai firman. Di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga, ini adalah ayat yang sering kali kita baca saudara. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3, demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan yang tidak lain daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat ini katakan orang yang kesukaannya Taurat Tuhan, orang yang kesukaannya adalah firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Firman Tuhan katakan dia disebut berbahagia. Orang yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan dan merenungkannya, firman Tuhan katakan tidak akan berjalan dalam nasihatnya orang fasik. Jadi saudara, orang yang suka merenungkan firman Allah tidak akan mengikuti nasihat-nasihat yang salah, tidak akan mengikuti saudara nasihat orang fasik. Dan yang berikutnya dikatakan tidak akan hidup dalam jalan orang berdosa. Dia akan menjalani hari-harinya tidak seperti jalan hidup orang berdosa saudara. Dan tidak akan bersama dengan orang-orang pencemooh, orang yang suka mencemooh, orang yang suka mencela saudara. Beberapa waktu yang lalu saya juga sempat menyampaikan renungan. Pada hari-hari ini kita melihat semakin ramai orang-orang yang sukanya kerjanya mencemooh, yang sukanya mencela. Ya, saya rasa ini sepertinya kok karunia akhir zaman, karunia baru saudara, yaitu karunia mencela, karunia mencemooh. Untuk itu saudaraku yang sedang mendengar firman ini, jangan sampai kita bersama dengan orang-orang yang suka mencemooh. Jangan sampai kita bersama-sama dengan orang yang suka mencela, saudara. Mari pergunakan hidup kita untuk jadi berkat.
pergunakan setiap media sosial yang ada untuk menjadi berkat, untuk menyampaikan berkat firman Tuhan kepada setiap orang, sehingga mereka yang mendengarnya pun mendapatkan berkat, mereka juga berbahagia. Nah, orang yang merenungkan Taurat Tuhan, orang yang mengasihi firman Tuhan, dikatakan ia seperti pohon di tepi aliran air yang selalu mengalami kesegaran di dalam hidupnya, yang selalu disegarkan oleh Tuhan, dan dia akan memiliki satu yang namanya kehidupan. Karena orang yang senantiasa menyukai firman Tuhan, dia selalu akan diberikan satu kekuatan, dia akan diberikan satu pencerahan oleh Tuhan, sehingga hari-hari kita akan terus dituntun di dalam terang firman Tuhan. Orang yang merenungkan Taurat Tuhan, orang yang kesukaannya Taurat Tuhan, hidupnya akan berbuah. Hidup kita akan berbuah, dan Tuhan akan membuat hidup kita berhasil. Saudara, membaca dan merenungkan firman Tuhan harus menjadi kesukaan kita. Sebagai anak Tuhan, itu harus menjadi kegemaran kita. Jadi saudara, jangan sampai ada anak-anak Tuhan yang malas baca firman Tuhan, yang malas merenungkan firman Tuhan. Karena firman Allah itu adalah makanan rohani kita. Firman Allah itu adalah kekuatan kita, tuntunan di dalam perjalanan iman dan rohani kita. Firman Allah adalah makanan utama di dalam rohani kita, makanan utama di dalam iman kita, supaya kita semakin kuat dan bertumbuh menghasilkan buah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, bagaimana cara kita mencintai firman Tuhan? Yang ketiga, yaitu memperkatakan dan mengimani firman Tuhan. Memperkatakan dan mengimani firman Tuhan. Yosua pasal 1 ayat 8. Yosua pasal 1 ayat 8, demikian firman Tuhan. Janganlah engkau lupa memperkatakan Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Mari saudara, melalui poin ketiga ini, sebagai orang yang mau mencintai, mengasihi firman Tuhan, perkatakanlah, renungkanlah firman Tuhan, sehingga kita bisa bertindak hati-hati. Di dalam setiap perjalanan hidup kita, kita tidak sembarangan, kita tidak sembrono, tetapi kita akan berusaha bagaimana di dalam perjalanan hidup kita, kita mau terus dituntun oleh firman Allah. Karena firman Allah adalah penuntun bagi jalan kita, agar kita terus di dalam penyertaan Tuhan, agar kita terus di dalam berkat pertolongan Tuhan. Dan firman Tuhan katakan, dengan firman Allah yang menjadi penuntun kita, maka Tuhan akan membuat kita berhasil dan beruntung. Dia yang akan memberikan kita hikmatnya, Dia yang akan memampukan kita melalui firman Tuhan yang kita perkatakan, kita imani, saudara. Itu sama dengan menjadi satu doa kita kepada Tuhan. Pada saat kita imani, kita yakin bahwa apa yang menjadi firman Allah, apa yang menjadi janji Tuhan, itu akan terjadi di dalam hidup kita. Amin, saudara. Mazmur 119 ayatnya yang ke-105. Mazmur 119 ayatnya yang ke-105. Demikian firman Tuhan, saudara. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Allah itu seperti pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Jadi kalau kita senantiasa dituntun oleh firman Tuhan, maka kita tidak akan berjalan seperti berjalan di dalam kegelapan, tidak. Tetapi pada saat kita dituntun oleh firman Tuhan, Tuhan yang akan menerangi langkah kita, sehingga saudara kita tidak mudah tersandung, kita tidak mudah jatuh,
kita akan bisa melihat segala karya Tuhan, kita bisa melihat segala peluang-peluang, kesempatan-kesempatan yang Tuhan akan nyatakan bagi kita. Meskipun mungkin bagi dunia itu adalah sesuatu hal yang sulit, tetapi di tengah-tengah kondisi yang sulit, Tuhan memberikan kita kesempatan untuk melihat peluang-peluang, di mana di peluang itu Tuhan akan mengerjakan karyanya di dalam hidup kita. Untuk itu saudara, jadikan firman Allah seperti pelita dan terang di dalam setiap langkah kita. Untuk itu saudara, mari kasih firman Tuhan, dekatkan diri, rajin saudara untuk membaca, merenungkan, memperkatakan dan mengimani firman Tuhan. Karena perkataan orang benar besar kuasanya. Amin saudara. Setiap saudara memperkatakan, mengimani firman Tuhan, di dalamnya itu mengandung kuasa Tuhan. Saudara-saudara, mari perkatakan dan imani setiap firman Tuhan yang kita baca. Imani setiap firman Tuhan yang kita renungkan. Imani setiap firman Tuhan yang kita dengarkan, saudara. Mengimani bahwa hanya firman-Lah yang menjadi penuntun di dalam setiap langkah hidup kita, agar kita dituntun di dalam segala kebenaran dan segala kemenangan yang Tuhan siapkan bagi kita. Mengimani untuk menerima setiap janji-janji Tuhan di dalam firman Tuhan. Jadi saudara, jangan ragukan janji Tuhan di dalam firman-Nya. Kalau engkau percaya sungguh kepada Tuhan, maka engkau juga akan percaya kepada firman-Nya. Engkau juga akan mengimani firman-Nya. Dan saya percaya orang yang mengimani firman Tuhan, orang yang berpegang kepada firman ini berkuasa, dan firman Tuhan katakan, firman kebenaran itu akan memerdekakan kita. Amin saudara. Janji Tuhan akan digenapi bagi orang yang terus mempercayai firman Tuhan di dalam hidupnya. Yang keempat saudara, yaitu mempelajari dan mendengarkan firman. Kita perlu mempelajari dan mendengarkan firman saudara, sehingga kita bisa tahu, kita bisa mengerti. Di dalam Yakobus pasalnya yang pertama saudara, ayatnya yang ke-25. Demikian firman Tuhan, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jadi perbuatan melakukan, mendengarkan, meneliti, mempelajari firman Tuhan disebut orang yang berbahagia. Jadi saudara, meneliti, mempelajari hukum yang memerdekakan dengan tekun. Firman Tuhan katakan dengan tekun. Kita mau belajar firman Tuhan dengan tekun. Kita mau mendengar firman dengan tekun. Dan kita mau melakukan firman dengan tekun. Bukan mut-mutan saudara. Iya. Bukan suka pada waktu lagi senang. Tekun melakukan, tekun mendengar, tekun untuk mempelajari. Tapi yang Tuhan mau dari kita saudara, di dalam segala situasi, di dalam keadaan, kita mau terus tekun mempelajari firman. Kita mau terus tekun mendengar firman. Kita mau terus tekun melakukan firman Allah dalam hidup kita. Hukum yang memerdekakan itu adalah kebenaran firman Allah yang kita pelajari, kebenaran firman Allah yang kita dengar, kebenaran firman Allah yang kita lakukan. Karena di dalam Yohanes pasal 8 saudara, Yohanes pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-31 dan 32. Firman Allah katakan saudara, maka kata Yesus kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ayat ini berkata bahwa tanda bahwa kita adalah murid Kristus, yaitu dengan tekun mempelajari, mendengar, dan melakukan firman Allah. Orang yang mencintai Taurat Tuhan, orang yang mengasihi firman Allah, mereka adalah orang-orang yang menjadi murid Kristus. Firman Allah adalah kebenaran.
yang akan memerdekakan kehidupan kita. Maka di dalam Roma pasal 10 ayat 17, dengan kita mendengar firman Tuhan, iman kita akan semakin bertumbuh. Roma 10 ayat 17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi saudara, kita mau belajar dengan dengaran kepada firman Kristus. Kita mau belajar dengan dengaran kepada Alkitab. Kita mau belajar dengan dengaran kepada firman Allah. Karena oleh mendengar firman Allah lah, maka iman kita semakin hari semakin bertumbuh. Yang kelima saudara, yang kelima, bagaimana cara kita mencintai firman Tuhan, yaitu dengan memperhatikan firman dan melakukannya. Amsal saudara, Amsal pasal 16. Amsal pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-20. Firman Tuhan katakan, siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Orang yang memperhatikan firman akan mendapatkan kebaikan. Jadi saudara, jangan sampai kita menyepelekan firman. Jangan sampai kita masa bodoh terhadap firman. Jangan sampai kita tidak menghiraukan firman. Karena orang yang memperhatikan firman akan mendapatkan kebaikan. Dan firman Tuhan juga katakan, berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan akan memperhatikan firman. Orang yang percaya kepada Tuhan akan mencintai firman. Matius pasal 7 saudara. Matius pasal 7 ayat 21. Matius pasal 7 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Jadi tidak semua orang yang bisa ngomong Tuhan itu bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi syarat orang bisa masuk di dalam kerajaan surga yaitu dengan percaya Yesus, dengan melakukan kehendak Bapa di surga. Apa itu kehendak Bapa di surga, saudara? Yaitu menjadi serupa dengan Kristus dengan melakukan kehendaknya, melakukan firman-Nya di dalam kehidupan kita. Matius pasal 7 saudara. Matius pasal 7 ayatnya yang ke-24. Firman Tuhan katakan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Jadi orang yang memperhatikan firman, orang yang mau dengar-dengaran kepada firman, orang yang mau melakukan firman, disebut mereka itu adalah orang yang bijaksana. Diberikan gambaran mereka adalah seperti seseorang yang mendirikan rumahnya di atas batu. Bangunannya akan kokoh, bangunannya akan kuat. Kenapa? Fondasi hidup kita adalah firman Allah, saudara. Amin. Jadi saudara, mari perhatikan firman Allah. Dengarkan firman Allah, lakukan firman Allah. Karena itu akan disebut mereka adalah murid-murid Kristus. Mereka adalah orang yang bijaksana. Melakukan firman, ayat ini katakan sama dengan bijak. Kalau tidak melakukan firman, seperti ayat selanjutnya dikatakan, mereka disebut orang yang bodoh. Jadi orang yang tidak mau memperhatikan firman, orang yang tidak mau mendengar firman, orang yang tidak mau melakukan firman, itu disebut adalah orang-orang yang bodoh. Dan saya percaya setiap umat-umat Tuhan yang mendengar firman ini, setiap saudara yang mendengar firman ini, dimanapun saudara berada, dengan saudara mau mendengar firman, saudara mau belajar firman, saudara mau belajar melakukan firman, saudara akan menjadi murid-murid Kristus.
Saudara akan menjadi orang-orang yang bijaksana. Mari saudara, pergunakan waktu yang ada selagi Tuhan memberikan kita umur yang panjang sampai saat ini. Mari kita pergunakan untuk menyukakan hati Tuhan. Kita mau pergunakan untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita mau pergunakan untuk melayani Tuhan, untuk melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita. Yang keenam saudara, bagaimana caranya kita mencintai firman Tuhan di dalam hidup kita? Yang keenam adalah dengan memberitakan dan mengajarkan firman Tuhan. Dengan memberitakan dan mengajarkan firman Tuhan. 2 Timotius pasal 4 ayat 2 dan 3. 2 Timotius pasal 4 ayat 2 dan 3, demikian firman Tuhan. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi mendengarkan ajaran yang sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Saudara-saudaraku yang terkasih, poin yang keenam ini bagian kita sebagai bukti bahwa kita mencintai firman, yaitu dengan kita memberitakan firman, mengajarkan firman kebenaran kepada orang lain. Nyatakanlah yang salah, tegurlah, nasihatilah orang lain, bangunlah orang lain, ingatkanlah yang lain dengan firman Allah. Jadi pada waktu kita ditegur firman Allah, waktu kita dinasehati firman Allah, bukan berarti firman Allah menghakimi kita, tapi firman Allah ingin mengubahkan kita, ingin memperbaiki hidup kita, sehingga hidup kita seturut dengan kehendak Allah. Karena firman Allah katakan kalau kita tidak memperhatikan firman, karena kalau kita tidak mau mendengar firman, maka yang terjadi saudara, kita akan mengumpulkan guru-guru yang sesuai dengan kehendak kita, yang sesuai dengan keinginan telinga kita. Dan hal seperti ini tidak akan membawa kita kepada kedewasaan rohani. Jadi saudara, jangan mencari ajaran yang hanya ingin memuaskan keinginan kita, melainkan yang ingin mengubah hidup kita untuk melakukan kehendak Tuhan dan menjadi serupa dengan Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di masa-masa ibadah online hari-hari ini, kadang saudara saat melakukan ibadah, ya, sudah diarahkan oleh gereja-gereja lokal. Ada umat-umat Tuhan yang mungkin tanpa sepengetahuan yang lain masih memilih-milih khotbah hanya untuk memuaskan keinginan telinganya. Apakah itu di live streaming, apakah itu di YouTube, memilih-milih kira-kira mana yang ingin disukai hatinya. Padahal saya percaya di masing-masing gereja lokal itu sudah diberikan satu pengarahan bagaimana mengikuti ibadah-ibadah yang sudah ditentukan di masing-masing gereja. Mari ikuti arahan-arahan yang ada, dengarkan arahan-arahan yang ada, ikuti setiap ibadah-ibadah yang ada, ikuti setiap pemberitaan firman Tuhan yang ada. Kadang saya melihat saudara, ada yang jemaatnya itu bisa ratusan, tapi pada saat live streaming saudara, tahu nggak yang melihat siapa? Berapa orang? Kadang hanya puluhan. Yang lain kemana saudara? Yang lain pada kemana? Padahal sudah diberikan satu arahan. Jadi saudara, mari kita mengikuti dengan penuh tanggung jawab. Kita melakukan ibadah kita dengan penuh tanggung jawab, dengan kejujuran, dengan kesetiaan, melalui ibadah online yang sudah diarahkan di masing-masing gereja lokal. Sehingga kita itu terhindar dari ajaran-ajaran yang hanya ingin memuaskan keinginan telinga kita. Jadi saudaraku, mari kita mengikuti masing-masing gereja lokal itu sudah diberikan petunjuk-petunjuk bagaimana menyikapi suasana hari-hari ini di dalam hal ibadah dan mendengarkan firman Tuhan saudara. Jadi mari kita mengikuti dengan baik sehingga kita tidak mudah terombang-ambing dengan hal-hal yang ada sekarang ini. Jadi saudara, mari kita menjadi umat-umat Tuhan yang terus mau mendengar firman Tuhan. Gunakan setiap kesempatan yang ada. Kalau di dalam gereja lokal kita masing-masing
kita melakukan ibadah online untuk sementara waktu ini, mari diikuti sesuai dengan arahan yang ada, saudara. Jangan nanti sementara ibadah masing-masing, malahan yang diikuti adalah ibadah di tempat lain, saudara. Ya, mari saudara, ikutilah sesuai dengan arahan, aturan, petunjuk yang sudah diberikan kepada setiap umat Tuhan. Amin, saudara. Nah, selain itu, saudara, ada satu tugas kita, bagaimana kita memberitakan, membagikan firman Allah kepada orang lain. Mari kita mau pergunakan setiap kesempatan, sarana yang ada untuk mengabarkan kebenaran firman Tuhan. Sekarang sarananya cukup banyak, saudara. Kesempatan untuk kita bisa memberitakan firman Tuhan itu cukup banyak. Media sosial saudara bisa pergunakan untuk membagikan firman. Daripada kita memposting hal-hal yang tidak penting, memposting hal-hal yang tidak membangun, saudara, mari jadilah saksi Kristus. Kabarkanlah Injil, beritakan firman Tuhan melalui media-media yang ada. Apakah itu melalui Facebook, melalui Instagram, melalui WA, saudara, melalui YouTube atau gimana, mari pergunakan. Untuk apa, saudara? Memberitakan kabar baik, memberitakan firman Allah yang bisa menjadi berkat bagi orang lain. Sehingga orang-orang yang mungkin tidak punya kesempatan untuk mendengar pada waktu mereka membuka dan membacanya, mereka boleh memperoleh kasih karunia Allah melalui membacakan firman Allah. Jadi saudara, mari di masa-masa ini kita itu punya kesempatan yang cukup luar biasa untuk kita bisa memberitakan firman dengan media-media yang ada. Mari pergunakan itu. Untuk apa? Untuk memberitakan firman Tuhan. Jadi saudara, mari pergunakan hidup kita. Kalau kita mencintai firman, maka itu tidak ada yang bisa menghalangi kita untuk ingin membagikan firman Allah kepada orang lain, ingin membagikan kebenaran firman Allah, ingin membagikan kabar baik kepada orang lain, sehingga orang lain pun yang mendengarnya bisa dikuatkan, bisa ditegur, bisa diingatkan. Mari pergunakan setiap media yang ada untuk memberitakan firman Allah. Jangan seperti orang yang di luar sana, saudara, mereka mencela gereja yang satu, mereka mencela hamba Tuhan yang satu, mereka saling mencela satu dengan yang lain. Tapi mari umat-umat Tuhan yang sedang mendengar firman ini, pergunakanlah untuk mengabarkan kabar baik. Pergunakan untuk mengabarkan firman Allah yang bisa menjadi berkat bagi orang lain, saudara. Dan saudara, seringkali melalui postingan kita, disitulah akan terlihat seperti apa kehidupan kita. Jadi kalau saudara ingin jadi berkat, saudara peduli akan hidup orang lain, mari bagikanlah kepada mereka firman Allah. Bagikanlah firman Allah, ajarkanlah kepada mereka. Pergunakan semua media yang ada, sehingga melalui media yang ada, nama Tuhan dimuliakan. Amin, saudaraku. Biarlah setiap saudara yang mendengar firman ini semakin hari semakin mengasihi Tuhan, semakin hari semakin mencintai firman Tuhan. Baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, perkatakan, imani firman Tuhan, beritakan firman Tuhan kepada siapapun, supaya orang lain juga beroleh berkat, orang lain juga bisa menerima anugerah Tuhan di dalam hidupnya. Amin, saudara. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Dan pada saat ini saya mau mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada saat ini. Biarlah kami semakin hari semakin mencintai Engkau, mencintai firman-Mu, mengasihi firman-Mu, sehingga iman kami semakin bertumbuh, semakin kuat, semakin kokoh di dalam Tuhan. Tuhan, berikan kami rasa lapar dan haus akan Tuhan, rasa lapar dan haus akan firman Tuhan, sehingga di dalam segala keadaan kami boleh mempergunakan untuk membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Bentuk kami Tuhan menjadi serupa dengan Kristus. Bagi saudara-saudara kami yang mungkin hari-hari ini mereka malas membaca firman-Mu, tidak memperhatikan
memperhatikan firman Tuhan, tidak mau melakukan firman Tuhan, ubahkan setiap mereka, pulihkan setiap mereka. Biarlah setiap kami mau menundukkan diri, memberi diri kami untuk melakukan firman Tuhan. Tuhan, pakai juga setiap hidup kami Tuhan, untuk memberitakan firman Tuhan dengan segala sarana yang ada. Kami mau pergunakan Tuhan, bukan untuk saling menghujat, melainkan Tuhan untuk menjadi berkat, memberitakan kabar baik, memberitakan firman Allah yang menjadi kehidupan dan kekuatan bagi setiap kami yang mendengarnya. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur atas firman Tuhan di dalam hidup kami. Biarlah firman Tuhan terus menjadi tuntunan, menjadi pelita dan terang di dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih ya Tuhan atas firman Tuhan. Melalui firman-Mu, biarlah setiap kami yang mendengar, iman kami semakin hari semakin bertumbuh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian firman Tuhan yang saya sampaikan kepada setiap kita pada kesempatan ini. Dimanapun saudara berada, apapun yang saudara alami, percayalah dan katakan, Tuhan Yesus adalah jawaban di dalam hidupku. Amin saudara. Tuhan Yesus memberkati.